Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelita Patindamung dengan NIM 2119114. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan geografis, LAN manual, dan jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logikal. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain yang digunakan dalam berbagai data. Jaringan komputer juga dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan komputer dibuat menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless, serta jaringan komputer bisa menjadi privat atau publik. Berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer. Pertama adalah LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif sangat pendek, contohnya pada sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan biasanya berisi satu LAN, yang walaupun kadang-kadang dalam satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil saja, mungkin satu per kamar. Terkadang LAN ini akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Di bawah ini adalah gambar LAN yang menghubungkan jaringan di dekatnya atau di sekitarnya. Pada jaringan LAN ini memiliki kelebihan. Yang pertama, melakukan transfer file melalui suatu server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Yang kedua, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki semua sistem pengatur password. Yang keempat, tidak banyak penggunaan kabel. Yang kelima, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Yang keenam, bisa menciptakan jaringan hubungan antara sistem yang dan berbagai merek. Yang ketujuh, jaringan LAN membantu kita mengcopy data antar komputer yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedelapan, karena banyak sistem yang terhubung, maka dengan jaringan LAN, komputer dapat dihubungkan dengan beberapa termasuk serat optik, kabel pasangan, cahaya inframerah, dan kabel pasangan lainnya. Nah, hubungan-hubungan tersebut merupakan topologi yang fungsinya menjalankan tugas atau pesan dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Berikut kekurangan dari jaringan LAN. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung dari jaringan LAN akan melambat. Yang kedua, software harus dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. 4. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, maka komputer lainnya juga akan dapat bervirus atau berinteraksi, memiliki virus masing-masing. Yang kedua, jaringan MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak dapat membangun jaringan, maka dari itu jaringan MAN yang akan digunakan. Ini adalah salah satu gambar jaringan MAN yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama.
Berikut adalah kelebihan dari jaringan MAN. Yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Yang kedua, transaksi real time atau saat itu juga. Yang ketiga, komunikasi antar wilayah atau kantor dapat memulai email, chatting, atau video conference. Yang keempat, pengiriman dokumen maupun file dapat dilakukan dengan fasilitas email dan transfer file antar kantor pusat ke kantor cabang, tidak banyak mengeluarkan biaya. Yang kelima, melakukan update data maupun pengumpulan data dapat dilakukan setiap saat. Yang keenam, jaringan MAN yang memiliki fasilitas koneksi workstations memudahkan untuk saling berbagi software dan resources. Yang ketujuh, semua pengguna jaringan MAN bisa menggunakan data yang sama. Tidak ada istilah ada salah satu pengguna yang mendapatkan data atau informasi lama yang lain. Kekurangan dari jaringan MAN ini, biaya operasionalnya mahal, instalasi infrastruktur tidak mudah, atau membentuk sebuah jaringan yang sulit. Yang ketiga itu rumit untuk diperbaiki pada saat terjadi troubleshoot pada jaringan. Dan juga ini menjadi sasaran pada hacker dan ancaman lain dalam keamanan informasi atau data dalam komputer dan sering terkena virus, sehingga ada lagi beban biaya untuk mengadakan sistem perlindungan terhadap hacker dan antivirus. Yang ketiga, jaringan WAN, Wide Area Network. WAN dapat dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis, yang disebut router, yang menghubungkan LAN ke WAN. WAN berbeda dari LAN ya, dalam beberapa hal penting. Berikut adalah salah satu gambar WAN yang dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Berikut kelebihan jaringan WAN. Semua orang yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Dapat juga berbagi software dan resource dengan koneksi workstation yang melakukan update data maupun mengumpulkan data dapat dilakukan setiap saat. Jaringan WAN juga dapat menghubungkan antara komputer pada jangkauan yang lebih luas secara geografis. Yang kelima tuh dapat mengirim pesan berupa gambar, rekaman, lampiran data kepada orang lain dengan cepat. Yang terakhir itu memiliki jaringan penutup yang besar. Berikut kekurangan dari jaringan WAN. Pertama itu dipastikan biaya operasional mahal, dikarenakan jarak yang sangat jauh dan luas. Terus instalasi jaringan rumit. Yang ketiga juga memerlukan firewall atau pelindung yang baik. Terus yang berikut, dengan jarak yang jauh, tidak semua perlindungan pada jaringan WAN ampuh terhadap serangan hacker, membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membangun jaringan WAN. Perawatan jaringan full time. Berikut jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logika. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan metode atau cara yang dapat digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, biasa disebut nirkabel. Berikut jenis topologi.
yaitu topologi ring atau cincin. Topologi ini merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ini umumnya hanya menggunakan LAN agar masing-masing komputer dapat terkoneksi. Topologi ini merupakan topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya. Karakteristik dari topologi ini yang lingkarannya tertutup dan berisi node-node sinyalnya juga mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau paket data bercampur. Ini adalah salah satu gambar topologi ring yang menghubungkan sebuah jaringan komputer yang dari komputer, misalkan komputer A ke komputer B. Yang kedua, topologi bus atau BIS. Topologi bus merupakan jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Topologi bus juga memiliki karakteristik, yaitu satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dan di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Pada umumnya juga tadi sudah disebut ya, digunakan karena sangat sederhana dalam instalasi atau perangkat peralatan teknik beserta pelengkapannya yang telah dipasang pada posisinya dan siap digunakan. Berikut topologi star atau bintang. Topologi star ini merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Dalam topologi ini juga memiliki banyak kelebihannya. Ini salah satu gambar dari topologi star atau bintang. Topologi star ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi atau dari node tengah. Dan topologi ini juga banyak digunakan di berbagai tempat karena adanya kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Pada topologi star mempunyai karakteristik pada setiap node dapat berkomunikasi langsung dengan sentral node atau trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Berikut topologi mesh atau jala. Topologi jaringan mesh adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Berikut adalah salah satu gambar topologi mesh atau jala yang memakai kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Topologi mesh merupakan suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software.
Yang berikut topologi tree atau pohon. Topologi ini merupakan hasil penggabungan dari topologi star. Topologi ini juga pada umumnya digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda, juga memiliki karakteristik. Topologi tree merupakan pengembangan topologi bus dan topologi bintang, di mana media transmisi satu kabel yang bercabang tetapi loop tidak tertutup. Pada topologi tree dimulai dari satu titik atau head dan di mana seperti topologi bintang, dan dari situlah kemudian beberapa kabel ditarik bercabang, lalu pada setiap cabang yang terhubung ke beberapa terminal dalam berbentuk topologi bus. Topologi ini sering juga disebut topologi jaringan bertingkat dalam beberapa tingkatan simpul atau node. Yang berikut topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Berikut gambar topologi hybrid, di mana topologi hybrid merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Sekian hasil dari pembahasan saya tentang materi jenis jaringan komputer dan topologi jaringan komputer baik secara fisik maupun logikal. Terima kasih.